Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu azim. Para pemirsa podcast Pastabikul Khairat dimanapun berada, marilah mengawali silaturahim kita pada tausiah kali ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita bersama, dan saat ini kita merasakan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Hari ini kita berpuasa penuh dengan iman dan takwa. Insya Allah kita bersama-sama akan mendapatkan derajat la'alakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah kita bersama akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, tausiah kita ya kita enjoy saja nih dalam suasana yang cukup asri. Kita bagaikan di kebun ini. Kita tema pada hari ini kita ambil temanya itu tentang derajat orang yang berilmu. Para pemirsa sekalian, hari ini perlombaan mencari ilmu itu sangat dahsyat. Di zaman baginda Rasulullah itu tidak ada sarjana, tidak ada itu. Apalagi S2, S3, sampai dokter, profesor, tidak ada. Hari ini begitu gigihnya orang mencari ilmu. Sehingga perguruan tinggi begitu banyak. Nah, tentunya orang yang berilmu ini tidak sama dengan tidak berilmu. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah memerintahkan ibadah, sebelum Allah menitahkan kewajiban kepada kita, tentu Allah menyuruh kita untuk belajar. Inilah makna firman Allah di dalam surat Al-Alaq yang diturunkan Allah ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan manusia dengan perantaran qalam. Pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan hal-hal yang lain, Allah menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Maka tentu derajat orang berilmu itu adalah sangat tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya, yakni di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang berilmu itu jauh lebih baik daripada orang tidak berilmu. Maka orang berilmu yang mengamalkan ilmunya itu akan lebih berkah. Jadi kita hari ini tidak kekurangan orang pintar. Sarjana sudah berapa nih? Setiap tahun perguruan tinggi menamatkan para sarjana strata 1, S1, strata 2, master, strata 3, ini doktor. Bahkan yang bisa menemukan satu keahlian, itu sudah profesor. Jadi saat ini kita tidak kekurangan orang yang bertitel atau orang berilmu. Nah saat ini
sebagai evaluasi bagi kita bersama. Begitu banyaknya para ilmuwan, tapi kita harus mengkondisikan secara agama kita bagaimana orang berilmu mampu mengamalkan ilmunya. Maka hari ini kita harus mensinkronkan. Ketika ilmu sudah banyak, maka tentu bagaimana orang yang baik juga tentu lebih banyak. Karena orang yang baik tersebut mengamalkan ilmunya, inilah sangat luar biasa. Maka jangan sampai nanti ilmu kita tinggi, ternyata akhlak kita tidak sebanding dengan ilmu yang kita miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya tadi, yarfa'illahu alladzina utul ilm. Allah akan mengangkat derajat daripada orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan hari ini kita yang sudah bertitel tinggi, kita yang sudah mendapat ilmu yang banyak, dan juga putra-putri kita, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, ya silakan tuntut ilmu banyak-banyak, karena Allah akan mengangkat derajat kita. Dan jangan sampai nanti ketika ilmu sudah didapat, ternyata nanti kita tidak mengamalkan ilmu. Maka kalau ilmu tidak diamalkan, ini ibarat pepatah ini bagaikan pohon tak berbuah. Ya kalau tak berbuah macam manalah, bikin sampahnya itu kan. Maka oleh sebab itu, mari kita semua berlomba-lomba untuk mencari ilmu. Bahkan di zaman Rasulullah pun, itu kalau dibaca apakah ini hadis, cuman ada orang mengatakan ini pendapat Umar bin Khattab. Ya, utlubul ilm walau bisin. Ya, tuntut ilmu itu walau sampai ke negeri Cina. Ya, sebab zaman itu Cina maju. Maka kita berguru ke sana. Sekarang kita tidak perlu lagi ke Cina, sudah banyak perguruan tinggi muslim ataupun tempat perguruan tinggi di tanah air kita. Maka kita saat ini boleh dimanapun menuntut ilmu yang berkah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diingatkan sebuah pepatah ataupun Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ya, al ilmu khairu miras. Ilmu itu lebih baik daripada pusaka atau warisan. Maka tentunya kita hari ini, ya, kalau punya harta yang banyak, kalau tidak ada ilmu, ini bisa nanti harta itu hilang begitu saja. Nah, karena di sana ada namanya, di dalam Islam ada waris dan lain sebagainya. Maka orang yang berilmu ketika berharta, dia mampu memberikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ilmu yang kita peroleh bagaimana nanti mampu mengendalikan harta kita. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman itu pernah ditawarkan. Ketika ditawarkan apakah ilmu atau harta. Maka Nabi Sulaiman itu memilih ilmu. Ketika dia memilih ilmu, maka Allah pun memberikan harta kepadanya. Nah, maka ilmu ini adalah lebih tinggi daripada harta dan lain sebagainya. Maka Allah Ta'ala itu memang menyuruh kita ketika Allah sebelum menurunkan kewajiban lain itu disuruh dulu membaca. Kita Iqra. Artinya kita harus membaca, berilmu dulu sehingga kita akan bisa memanfaatkan harta kita. Apapun yang ada di sekitar kita menurut syariat Islam ataupun yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diingatkan dalam suatu pepatah itu, para ilmuwan mengatakan orang berilmu itu akan kekal walaupun sudah wafat. Ini betapa mulianya. Kita kenal dengan Profesor Buya Hamka. Buya Hamka itu tidak sekolah seperti kita-kita. Dia banyak otodidak. Bahkan ketika di penjara, dia itu bisa mengarang ataupun menulis. Ya, bukan mengarang sebenarnya. Itu menulis, itu tafsir Al-Azhar. Ketika di dalam penjara, maka Buya Hamka tatkala sudah tiada. Sekarang kita kenang. Baik itu tafsir Buya Hamka Al-Azhar. Kita pernah ini bagi anak-anak muda ini, pernah enggak membaca kita buku Tenggelamnya Kapal Panderwick? Ini sebuah kisah
percintaan, tapi di sini membawa para muda-mudi itu di dalam suatu kisah ini ya cukup larut karena begitu indahnya bahasa Buya Hamka. Nah, para pemirsa sekalian, itu begitu indahnya ilmu tersebut. Orang tuh sudah meninggal, tapi tetap dikenang. Apalagi baginda Rasulullah SAW yang kita cintai, yang kita selalu bersalawat. Begitu ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah diajarkan kepada kita, maka ilmu tersebut walaupun orang sudah meninggal, tetapi tetap dikenang. Maka para pemirsa sekalian, kita yang sedang mencari ilmu, dan pencari ilmu ini tidak akan puas. Kenapa? Di dalam pepatah mengatakan, "Ithnani la yashba'an, thalabul ilmu wa thalabul mal." Ada dua hal yang manusia tidak puas. Pertama, para pencari ilmu. Kedua, pencari harta. Mudah-mudahan kita ini yang sibuk dalam mencari ilmu tetap berpedoman dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu tersebut akan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, jadi kesimpulannya, derajat orang berilmu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di sisi manusia. Jadilah kita orang berilmu, mengamalkan ilmu. Demikian yang dapat kami sampaikan pada tausiah ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.